Udah keluar, nggak keluar, dia butuh sama butuh duluan, sini gue talangin. Sampai lu nawangin? Dia dapat label Jerman dan dia mau produksi di Indonesia. Bahkan single pertama itu yang bahasa Inggris di sini nggak terlalu terkenal, tapi lihat dari laporannya malah di luar laporannya. Gue lihat juga gitu. Udah langsung main bass lah gitu, udah main bass aja deh, kayaknya lebih gampang. Senarnya cuma 4, itu kan nggak perlu efek itu, kan pikiran itu doang. Cemplung bass juga. Kecemplung. Iya. Anjing, kenapa bisa begitu? Ya seperti mobil angkot, tujuannya dari Kampung Melayu ke Kampung Rambutan, tengah-tengahnya ada yang turun, ya nanti ada yang naik lagi kok. Ya Asik. gitu. Assalamualaikum, ahoy, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Malam ini gue udah kedatangan ini tamunya parah banget nih. Susah banget janjiannya aja. Janjian susah, dadakan bisa. Nah saya silakan diperkenalkan mas, namanya siapa mas? Nama saya Dodi Indrajaya. Atau kalau yang mau tahu, nama lengkapnya itu. Cuma suka dipanggil Haji Dodi, panggil Dodi Botak, dipanggil Doding, dipanggil ya apalah terserah teman-teman. Dodi Bass juga bisa gitu. Legend lah. Bandnya NSB. Halo, apa kabar bro? Nama saya. Anjir. Kita janjian dari kapan ya? Baru emang susah lah. Sempat kesini, cuman ya gitu. Silaturahmi, ngopi aja udah. Ngopi doang, yang lain podcast dia malah pulang ya. Oke, baru sekarang ketemu lagi. Sehat baik? Sehat. Alhamdulillah ya. Masih dikasih rezeki hidup lah, masih dikasih rezeki nafas gitu. Masih Teman seperjuangan. Kenapa gue bilang seperjuangan? Karena mungkin sisa beberapa orang aja generasi ya toku. Tapi bersyukur ya masih bisa bertahan. Oh iya, jelas. Karena jujur aja kalau nonton live musik malam-malam sekarang tuh banyak anak-anak muda, anak-anak baru ya. Iya. Ya regenerasi sih. Ada generasi bener. Tapi salut lah gue sama ini kawan kita satu ini. Masih bisa mempertahankan ya mau siapapun penumpangnya, asal masih ada mobilnya sama supirnya bisa berangkat ya berangkat. Betul. Ya supir sama kenek ya jalan, nanti penumpangnya siapa aja. Ya seperti mobil angkot, tujuannya dari Kampung Melayu ke Kampung Rambutan, tengah-tengahnya ada yang turun, ya nanti ada yang naik lagi kok. Ya gitu. Itu filosofinya jadi keangkot gitu. Iya. Keren. Dan kan orang-orang taunya ya lu kalau nongkrong kan ya hahaha iya aja kan. Oh, iya. Gue pengen ngobrol cari tahu lebih dalam nih. Gue pengen tahu lu kan main bass nih. Iya. Apa se-Jakarta taunya lu main bass. Iya. Gue pengen tahu pertama kali lu alat musik emang langsung bass apa gimana ceritanya dulu? Kecemplung bass juga. Kecemplung. Iya. Anjing, kenapa bisa begitu? Jadi 94 atau 95 gitu kan. Ya 30 tahun yang lalu gitu. Gue punya kakak pemain bass. Kakak lu pemain bass? Iya, asal dia latihan, gue cuma ngeliatin. Terus udah selesai mereka latihan, gue ngelapin. Cuma ngelap doang, ngelap. Dia dengar Rolling Stone, dia ngulik, gue dengerin. Terus cobain gitu. Ya korbannya satu tape combo ya, cuma begini tape combo. Apa tape deck sebutannya. Ya belum ada CD, jadi cobain pakai itu dari bass ke sana, Langsung colok. ya speaker jebol lah itu. Itu nggak langsung main bass gitu. Ya Tapi udah bisa gitar di situ. bisa. Gitar belajar umur berapa? Telat juga sih mungkin. Gitar tuh bisa main gitar tuh kelas 1 SMA lah. Udah langsung Mulai gunjung. gitar 1 lah kata
melodi kalau dulu zamannya kan mungkin melodi sama ritme, nggak ada handle lah melodi nih berarti. Tapi yang gue kulik pertama tuh kira-kira lagu No Doubt, Don't Speak itu. Main gitar? Gitar. Anjay. Basicnya berarti emang harus tahu chord dulu sih memang kalau bass. Ada yang ngajarin bre? Main gitar? Nggak ada. Apa tongkrongan aja? Tongkrongan aja paling. Itu pun kalau dikasih. Oh minjem? Iya, kalau misalnya lagi nongkrong itu satu main gitar, dia capek kita pinjem, kadang-kadang nggak dikasih, dia lagi main, ya udah. Terus nyolong gitar om, ada gue punya paman, bilangin minjem nggak balik-balik pas sekarang. Gitarnya nggak tahu di mana itu. Gitu. Awal-awal lu belajar tuh kayak gitu? Gitar gue bawa, gue kan tinggal di sini di Menteng Dalam. Dan gue bawa gitarnya waktu itu udah tinggal di Bekasi, udah nggak pulang-pulang tuh gitar sampai sekarang nggak tahu di mana. Makanya gue kalau ada rezeki yang lebih gue beli gitarnya berarti gantiin. Sempet manggung nggak jadi gitaris? Gitu iya, Sempet? di SMA. Anjay. Tapi pas sudah tahu ternyata ya lebih sulit juga sih. Sebenarnya sih alat musik nggak ada yang gampang ya. Iya, ada yang gampang. Cuma malah salah pembiayaan, karena kan begitu ngeliat gitar kok ada tambahan lagi zaman itu kan ngeliat efek lah sebutannya. Kalau mungkin teman-teman yang hidup di era 90-an ngeliatin sebutannya efek kodok. Itu kan kalau yang sebenarnya sebutnya analog itu kan. Oh banyak banget ya mobilan ini buat apa fungsinya, pencet-pencet semua bunyi nggak karu-karuan. Habis manggung itu 2 kali 3 kali manggung lah jadi punya gitar, besoknya udah langsung main bass lah gitu. Udah main bass aja deh, kayaknya lebih gampang, senarnya cuma 4 itu kan nggak perlu efek, itu kan pikiran itu doang. Yang lu bilang kecelakaan tuh kenapa? Ya. Udah sih kecelakaan karena itu. Ya karena kan ngeliat efek gitar itu kebanyakan, ya udahlah. Dan kedua gue ganti posisi abang gue udah. Abang gue kan begitu nggak fingernya mungkin nih main lagunya lumayan cepet lah gitu, kayak mungkin teman-teman tahunya di teater, walaupun rock progresif banyak juga kayak Angra gitu. Dan yang itu jarinya tuh tulangnya ke bawah, yang kanan ini. Jadi kalau kita pencet, ya dislokasi ke bawah terus naik lagi ke atas. Di situ berhenti. Dia punya band recording yang gue terusin karena gue udah tahu lagunya. Pas pada saat itu manggung dia nggak bisa main dan gue main langsung main bass. Celakaannya di situ. Dari situ udah langsung main bass terus. Berarti lu awal ngebass rekaman malah recordingan. Iya, tapi nggak jadi lah itu. Dulu ada karena ada Asian Beat. Tapi sebelumnya ada Yamaha Music Hour gitu. Kita era itulah. Festival. Iya, cuma regional Jakarta, nanti regional Indonesia, baru ke nanti diadu tiap ya, gitu. di negara Asia gitu. Gokil, sekarang udah nggak ada tuh lomba-lomba band kayak gitu. Itu keren sih ya. Keren. Bener-bener yang ya terakhir Dream Band kali ya. Ya mungkin itu kalau untuk nasional, secara nasional ya. Padahal keren banget tuh acara-acara gitu. Mau kembali lagi sih ngeliatnya sih ke silaturahmi sih gue liat. Jadi pada saat kita entah audisi, entah kita daftar manggung, kita ketemu banyak teman yang awalnya mungkin kita ngeliatnya ya biasa gitu kan, dengan alatnya ini atau bassnya ini, tapi next kemudian hari 10 tahun yang akan datang dia menjadi something yang menjadi panutan banyak orang, dan kita pernah bertemu dengan dia dan berteman, dan kita merasa bangga. Itu aja udah. Dan circle-nya emang ya gue bilang sih emang beda sih, festival kafe gitu. Tapi banyak juga sekarang yang jadi ngumpul di kafe kan. Banyak. Kayak anak-anak Asian Beat aja, Asian Beat kayak Pito segala macam, Bayu segala macam. Mungkin temenannya sama Dio lah, si Dio Bluetooth kan, apa-apa gitu. Jadi kenal-kenal juga ini di kafe. Lalu sempat gantiin abang lu. Lu sempet jalan tuh bandnya? Jalan, gitu jalan ya. Kan kalau band yang gitu kan nggak manggung tiap hari pasti. Iya benar. Manggungnya 2 bulan sekali kadang-kadang. Ada acara di mana? Gitu. Dan memang lagunya nggak bisa di request ya. Misalnya dia dulu tuh Lenny Kravitz lah, gitu kan bawainnya. Ya era-era itu ya. Jadi pada saat
tribut atau mungkin di acara kampus. Gitu. Malah gue sendiri paling jelas. Kalau yang bikin lu nyemplung ke kafe tuh, Nah itu di tahun berapa tuh Bray? kalau 2004 mungkin kayaknya sih. Iya. 2004. 4 itu pun nggak sengaja juga, jadi second main bass. Jadi band NSB sendiri tahun 99 ada pemain bassnya. Setelah pemain bassnya jadi PNS di Serang, digantikanlah si Andi ini dengan si Ungke. Ungke itu kalau teman-teman tahu galeri band Cindy Fatika Sari, ya itu dia. Dari Ungke itu di kosong ada pemain bass, nelfon temen si Frankie Sadikin tadinya awal itu. Nah karena Frankie-nya nggak bisa latihan, dia bilang gue kena ada temen yang biasa apa stok lagunya banyak. Halo brother Frankie. Hehehe. Ntar mampir ya. Hampir peng. Pokoknya sama Frankie emang udah dari kecil udah bareng gitu. Baru mulai gondrong, bayangin nggak Frankie gondrong dulu, panjang rambutnya masih ada. Tapi sekarang sama-sama botak ya. Gue share fotonya Frankie pakai badan. Nah, kejadiannya apa? LSB-nya itu udah ada ya, bukan lu yang bikin ya? Bukan. Oh. Itu udah ada duluan. Nah, akhirnya latihan, begitu ketemu, ternyata pemain drum di itu teman sekolah, teman SMA. Drummer NSB. Tapi kalau lu tahu NSB mah gokil lah, itu berapa generasi aja. Kalau gua aja taunya NSB zaman dia, sebelum dia ternyata udah ada. ada. Sempet si almarhum ya Rio ya. Iya, almarhum. Rio. Pokoknya buat mantap aja ya, beberapa teman-teman yang keluar dari NSB. Siapa lagi tuh vokalis yang kemarin anak pondok gede? Meninggal juga. Ini ya, Ari, jadi punya NSB Ari yang punya NSB, Jafar. Ya itu bekas di NSB semua, tapi meninggal semua tuh. Jafar terakhir fenomena ya? Iya. Oh, Poyo. Ya cuman kita doain aja semoga teman-teman Amin. Kalau udah ngomongin takdir mah susah. Sudahlah itu urusan Tuhan lah. Tapi historinya gokil sih. Cepet 2 pemain keyboard. Emang 4 penyanyi, 2 keyboard. Zamannya kan menurut gitu ya. Pakai apa ya? Spencernya harus grup box. Erik keyboard. Erik apa nih? Ya botak ya. Itu mau keyboard LS gitu 2 sama Daniel. Aja itu zaman gua di ini kalau kita juga 2 dulu. Iya. Gokil lah. Berarti lagu-lagunya 2004 hip hop lah. Iya harus goyang semua. Party. Iya party. Depan kiri kita ngikut kiri tuh player. Kanan kita ke kanan. Kadang-kadang gerakannya bener, banyak salah. Dan itu trennya ngebalik guys. Sekarang Iya. itu ngehits lagi R&B R&B lah, hip hop R&B ngetren lagi. Dan buat gua sama Dodi mungkin ngeliatnya anjing jadi inget zaman dulu. Iya. Anjing gua lagu ini pernah bawain dulu nih kayak gitu. Ingat banget dulu, kaget juga pas masuk NSB tuh kaget. Karena kan sebelumnya kan gue punya band juga yang notabene mungkin rock kali ya. Itu yang harus Iron Maiden dengerinnya pakai. Begitu masuk R&B, ini suara bassnya di mana sih gitu. Kok kayaknya gitu kok nggak dapet gitu. Kayak lagu misalnya Superstar gitu kan, chordnya cuma 2, ini gimana cara mainnya ya? Jamelia apa enggak, hey, Aser, kok satu chordnya gimana sih, gue bisa begini gitu. Malah kaget gitu. Nah ini juga pengen gue tanya nih, mumpung yang datang basis, karena basicnya gue udah yakin lu pasti rock basicnya. Nah ketika lu kayak tadi nih yang lu ceritain, lu masuk ke top 40 atau lagu yang hits di zaman itu, yang pertama lu lakuin apa tuh Bray? Apa lu gimana gitu? Kayak tadi lalu cari ini bassnya di mana gitu? Ya pertama kali denger lagunya kok kayak begini sih gitu. Apa emang gue nggak pernah main kafe kan, jadi kaget gitu. Dikirain tuh ya pada saat itu ya mungkin
tren lagunya itu kali. Iya, Ya Black trennya Eyed gitu. Peas atau apa gitu, Acer atau apa. Terus dengan jumlah lagu yang banyak, Nah. terus gimana tuh? Buat lu yang basicnya dari ngerok, main progresif sama gantiin abang lu segala macam gitu, basic lu lah. Tiba-tiba lu harus kuasain beberapa lagu yang berbagai genre gitu. Catat. Udah. Jadi kalau dia bisa penghafalannya tinggi gitu kan, ya mungkin bagus gitu. Cuma kalau ada deadline dia harus misalnya ngiringin orang 10 lagu gitu. Iya. Ya, kita kalau nggak ada metode sendiri ya pasti kelewatan. Apalagi bass ya. Oh ya itu satu salah aja dilihat semuanya yang benar aja. Takdir seorang basis adalah Ini main bass benar, terus kira-kira gitarnya salah atau keyboardnya salah, yang dilihat itu main bass. betul. Hampir semua basis yang datang sini Pasti, curhatnya pasti. begitu. Apalagi kalau salah. Apalagi salah gitu. Dilihat semua gitu kan. Nah lu di situ kan, iya nyemplung lah ya kayak Ah. Nasbi. Lu ngerasa kayak ini jalan hidup gua deh, maksudnya ya di kafe gitu. Karena kan rock udah jarang manggung kata lu. Iya. Itu di tahun keberapa dia Nasbi? 2008 kayaknya udah mulai tuh. Oh, ini kayak jalur gue deh. Dulu gue nggak yakin kalau ya orang tua dulu kan emang lu bisa hidup dari bass itu Iya. tanyanya gitu. Pas pada saat almarhum memberikan gitu kuliah atau apa gitu, gue bilang les aja sama beliin bass. Ingat banget tuh beli bass 400.000 second semik, dikasih uang 300.000, sisanya Bass pertama lu tuh? pertama bassnya sisanya tuh suruh cari sendiri dari mana uang itu. Beli 400.000 itu. Lu simpen tuh Pak? Masih ada? Udah. Wah udah nggak tahu gimana. Kalau ada nemu sih gue bayarin lagi mau. Gitu kalau ada itu. Terus sering dipakai juga sama Frank itu bass itu. Dia kan manggung lebih sering pada gua. Jadi bass gua di dia 2 bulan 3 bulan. Bassnya ditukar ke gua, bassnya Prince. BG series itu. Tapi emang belum ke alat dulu ya kalau dulu. Maksudnya enggak, kalau anak sekarang kan trennya tuh alatnya dulu keren, baru belajar gitu. Kalau anak dulu kan hajar jaya aja kan alat. Tangan sih, gimana pun juga. Iya. Tangan kekuatan tangan, touching itu kan nggak bisa dibohongin. Gue ngelihat ya agak sedikit beda sih touchnya orang lama sama orang bukan mengkotak-kotakan ya, enggak, cuman memang berbeda. Pengalaman kali ya. Iya, itu kan kayak gini. Dulu sekarang ini kalau kita lihat digital itu kan makin luas lah medianya. Karena sekarang bisa belajar, nggak perlu ke sekolah les. Kadang-kadang dia ngeliat YouTube, dia ngeliat sosial media, dia bisa tiruin segala macam. Kalau dulu enggak. Kita mau belajar sama siapa, datang ke tempatnya langsung, temuin orangnya, atau enggak Ada ngobrolnya. ada ngobrolnya. Karena ikatan emosional itu jauh lebih penting. Terus belajar pakai kaset, kadang-kadang kasetnya itu kita play itu suka bingung, terus dipinjam temen nggak balik, ya Iya. apalah. Ya itu jadi sangat berharga sekali itu. Nah lu tuh apa awal kan LSB jadinya lu yang koordinir kan pada akhirnya kan. Pada akhirnya Itu kejadiannya gimana Bro? Apa orang lamanya pensiun semua apa gimana? nah, jadi pada saat gue masuk jadi member, gue bilang pasti kan ada leadernya sebelumnya kan. Bilang, jalan 2 tahun dan gue bilang dia urusannya biasa sama agent, si leader itu. Bilang, ini kalau kita ngarepin dari agent agak sulit nih gitu, karena jadi terpaku pada agent. Iya. Ya gimana kalau misalnya lu berurusan sama agent, biar gue lebih ke underground. Jadi caranya tuh ya gue Lu bantu dengan cara lu sendiri. gitu. Karena basic gue kuliah gue ekonomi dan gue tahu marketingnya, wah caranya gimana nih gitu. Ya gue mesti nyebar, paling nggak berkeliling, dan setiap tempat di mana ada teman-teman band pada nongkrong, gue samperin, Iya. gue berkenalan. Mungkin yang nonton nggak tahu tren zaman dulu ya. Jadi kalau zaman dulu tuh kalau pengen manggung di sebuah tempat, kita datang ke sana bawa profil ya, bawa profile. Terus kalau nggak tahu ke siapa, kita nyamper dulu, ngobrol dulu sama temen yang main
main di situ. Terus kalau mau masukin sini orangnya ke siapa, ngasih profilnya. Kalau sekarang mungkin udah bisa via WhatsApp, Iya. segala macam. Ya WhatsApp, mungkin dari sosial media. Jadi si leader lu apa ngelingnya sama agent, lu Bawah. yang kasak kusuk dulu. Ya misalnya Ada job lain. ada Top Gun misalnya gini nih. Ah, Top Gun lagi pada di situ ada kawasan kafenya juga banyak lah. pada Dahan gitu. Nah, gue pulang main, gue dulu samperin tuh kayak ada teman-teman band lagi pada nongkrong ngeliat alat ya. Berkenalan aja udah. Kenal nama saya Dodi gitu. Atau kalian bisa nyebutin lah nama saya siapa, sebutin lu main apa, lu gaya apa, ya. Karena itu mindsetnya akan keinget gitu. Sampai orang sebutannya ya leadernya NSB Dodi ya. Padahal awalnya bukan gue. Karena gue mau mobile aja kan, karena pemain gitar itu kerja paginya, jadi kayaknya gue harus jalan deh gitu. Tapi dulu emang nongkrong kunci utama lah. Iya. Nongkrong di mana tuh bermanfaat banget loh. Zaman pancoran lah, zaman apa lah. Iya, karena dulu mungkin masih bisa keliling kan, nggak ada salahnya gitu. Terus Nah akhirnya lu dapet lah mungkin tambahan job dari lu gitu langsung direct gitu ya. direct gitu. Langsung ya beberapa juga akhirnya langsung gitu kan. Bahkan sampai bisa membantu teman-teman yang lain gitu kan. Tolong Nah, cari gue pengen nanya mau ada Dodi nih. Sempet gue denger sih apa lu bagi-bagi job ke teman-teman lu, Dodi ngejenin gitu. Itu gimana sih, Bro? Kalau emang lu ke situ niatnya atau emang lu dari sananya bantu teman. Kadang-kadang ada yang dari daerah datang, boy. Gitu. Gua kenal siapa itu, bang, gue penyanyi bang. Bang, gue main di sini katanya lewat lu gitu ya. Aduh, gue nggak ada, gue bilang gitu, nggak ada gitu-gituan, langsung aja bang. Tapi biasa, misalnya katakan langsung ketemu si ini, kasih nomor teleponnya. Dari sana biasa suruh hubungin gue gitu. Oh, Kedua malah aja. dari outletnya ke Dodi dulu aja masukinnya gitu. Iya, gitu. Entah nggak mungkin karena mungkin dari outlet itu pengen gue satu pintu aja lah, yang komplain dia aja. Gitu. Kalau di ngurusin ini kan bukan cuma urusan band doang, pasti ada urusan apalah gitu. Supplier segala macam. Wah, gitu capek deh kan. Makanya bilang ini tanpa mengharus, gue nggak bilang sih memotong rezeki orang, bilang itu kesepakatan antara teman sama si pihak itu aja sih agennya. Gitu. Nanti teman-teman bisa milih lah mana yang bagus, mana yang awalnya nggak sengaja juga berarti. nggak sengaja semua. Jarang gitu aja karena nongkrong. Atau mungkin lo dapat kepercayaan lebih mungkin ya. Bisa jadi. Situnya. Terus jadinya emang sempet sih ada beberapa tempat yang kalau mau masuk situ kabarin si Dodi aja gitu. Iya, padahal gue nggak ada gitu. Gue nggak pernah, karena selagi masih gue lihat ya, bacaan gue ya, selagi belum ada hitam di atas putih kalau tempat itu bertanda tangan dengan suatu orang, itu berarti masih tempat milik umum, siapa aja boleh masuk. Tapi lu pernah bre? Lu di hire untuk mengelola sebuah entertain di sebuah cafe? Ya pernah, Hitam putih. hitam putih. Nah itu ceritain gimana sih? Jadi itu kayak misalnya sebelum pandemi lah, gitu kan, seperti 2-3 tahun lah. Ya tempatnya kalau nggak keberatan lu sebutin juga nggak apa-apa. 6x6 sama Emporium. 6x6 teman-teman tahu lah 36 itu artinya. Klub 36 jadi mandatnya langsung. Semua itu Harus lewat lu. padahal gue bilang kalau mau langsung silakan aja nih. Bang, gue pengen langsung. Gue kasih nomornya. Dari sana bilang hubungi Dodi aja. Dan kontrak pun tetap Setelah Pak Uta berarti lu ya? iya kan. Nah, itu. Halo orang lama Yang pada nggak balik duitnya. yang punya tragedi. Tapi duit gue enggak sih. Gue ada cara sendiri. Lu berarti di hire langsung sama sebuah outlet untuk apa ngaturin, nguploadin band-bandnya lah. Iya. Gitu. Nah lu ada kejadian yang mungkin ya lu serba nggak enak kan semuanya temen kan. Nah lu gimana tuh Bre kalau kayak gitu Bre? Ya kasih tunjuk aja isi chat dari tempat itu sendiri, gue capture. Ya kan kalau capture itu kemungkinan besar tipis lah bisa diedit, gitu kan, screenshot ya. Gitu. Kalau ini foto kalian, video kalian sudah gue kirim,
Oh, udah lu ajuin. Kalau decision makernya tetap dari outlet. Lu media doang. Media untuk teman-teman yang pengen main di sebuah tempat itu lewat lu gitu. Ya ada ininya, ada kan gue bikin matra, invoice, dan segala macam gitu kan. Dia butuh satu orang, nggak semua band. Kadang-kadang maaf ini ada 6 hari invoice yang band hari Senin telat. Ini 5 band ini telat semua pasti, karena pihak keuangan nggak mungkin ngajarin cuma 5 band, tunggu satu dulu, yang ini telat gitu. Akhirnya lu yang garap. Nah, kira ini deh. Gue yang beresin. Sebenarnya kalau agentnya, gue sih ngeliatnya gini ya. Kalau agentnya basicnya anak band, pasti bakalan ngerti, Bray. Iya. Kayak gitu-gitu kan, satu telat, ini telat semua, akhirnya lu koordinir. Udah, gue aja yang bikinin dah semuanya, jadi keluarnya barengan kayak gitu. Ya alhamdulillah sih, gue selama jualin band itu secara keuangan transparan. Iya. Keluar udah keluar, nggak keluar dia butuh, siapa butuh duluan sini gue talangin. Sampai lu nalangin? Anjay. Buat lo yang lagi belajar ngagent, nih mumpung ada Mas Dodi, gue pengen siapa tahu pengalamannya berguna buat kalian lah. Kan betul. Kan gini Bray, misalkan 3 band nih, masuk band gue lah, misalkan band gue ngelamar nih ke tempat lo ada beban tersendiri gak sih, anjing ini teman gue nih gitu. Akhirnya lo coba yang ini mah kalau bisa keterima deh gitu. Pernah gak? Rata. Jadi ya pada akhirnya akan merasa semua teman dan harus dimasukin semua masalah. Iya, dimasukin semua, cuman lu ada porsi ngomong ke outletnya kan, directnya kan lu lebih enak kan. Yang ini aja nih Pak, gitu. Lu sempat kayak gitu nggak sih? Enggak ya? Enggak, apa aja udah sembarang mau diambil terserah dia gitu. Decision makernya tetap sama mereka ya. Gitu. Nah, itu kejadian tadi tuh yang lu keceplosan tadi lu nalangin tuh. Iya. Misalkan itu kan kejadiannya pasti kan diamond kemarin tuh outletnya telat keluar nih budgetnya di razia. Jadi pada saat gue main tuh One Vision siapa, Valencia apa gitu, main aja udah gitu. Pas itu kejadian ya ada mungkin ya orang yang plat merah kali gitu tangkap razia narkoba di sana, tempatnya disegel. Gue lagi kemana? Sedangkan tapi gue tanggung jawab, gue hubungi teman-teman semua, gue akan bayar, tapi tidak sekaligus ya. Tuh, band satu dulu gue beresin, band 2 mau per band atau per minggu. Misalnya minggu ini sini, ya gue mediasi gue lah gitu. Sambil gue tagih juga ke sana gitu kan. Ya cukup lumayan nguras otak juga, jual alat apa itu sementara gitu kan. Gue pikir ini antara hubungan pertemanan nama baik. Ya perut orang kan itu kan, mereka punya keluarga, mereka harus ada bayar cicilan yang nggak bisa ditunda, token listrik. Itu kan kejadiannya Regia tuh ya, kafenya emang luas kan. Yang gaji dari outletnya telat, lu nalangin juga? Iya, lu itu utama. Tuh, kalau lu mau jadi agent, lu harus siap seperti itu. Sampai lah gitu, minimal lu megang spare 70 tuh satu tempat. Iya. Karena ya kalau lu mau jadi agent, kepercayaan nomor 1 kan? Dia mau siapa yang masuk lu dia aja gitu. Masalah gajinya ntar keluar ya itu urusan lu, tinggal nagih aja ke sana kan. Ya kita kalau mau jadi agent Jakarta ya gitu. Minimal 70 lah kalau siap nalangin, dalam artian tempat itu telat takutnya kejadian gitu. Ada juga kasus di Kemang gitu, itu gue ceplok ke ini juga apa namanya, colongan juga gitu. Gue sih nggak bawa siapa-siapa, gue bawa tim sendiri. Begitu pas ditangan gitu kan, dia punya si A gitu ya, gue tanya ke A, bilang jawabannya yang tantangan itu siapa? Si B. Lo tagih ke dia, jangan ke gue. Angkat tangan. Oke, gue berarti nggak teliti, udah gue anggap itu aja. Orangnya hilang, kafenya hilang, perusahaannya hilang, udah. Teman-teman NSP dibayar. Lu nalangin. Ya, tetap leader men, berat. Makanya nurut aja kalau teman-teman ikut sama leader, nurut aja udah. Karena dia tuh sebelum kita tuh mau ngangkat, dia tuh 2 bulan ke depan mikir kira-kira makan apa nih teman-teman gue. Iya. Nurut aja udah gitu, mau lagu apa kayak udah yain aja gitu. Kadang bebannya lebih bayaran sama.
Kalau kita pilot itu kan pesawat itu kan satu pilot, satu lagi paling co-pilot kan. Kalau ini leadernya pilot nggak bisa, dia gantiin. Mobil juga sama. Jadi kalau dalam satu band itu pemimpinnya dua udah pasti. Nah, ntar gue tanya nih tips ngeband kayak gini-gini tuh sebenarnya simpel sebenarnya ya. Simple. Cuman kadang ada aja yang tiba-tiba pengen menguasai gitu. Oh iya, biasa. Wah ini uang kita gini, duit ini tuh saweran tuh. Kadang leader tuh mesti punya pikir ke depan, nanti gue mau beli apa buat anak-anak atau enggak, kasihan dapat saweran banyak, lihat ada karyawan, bagilah rezeki kalian. Tuh, Ya. leader tuh sampai ke situ. Soundman-nya kayak bagi. Kadang-kadang kita nggak leadernya kalah, udahlah. Misalnya orangnya berenam, ada tips cuma 300, apa 250.000 gitu, ya udah mereka aja, gue nggak usah. Karena rezeki ya pasti ada aja itu. Masih tentang agent-agentan dulu sebelum nanti gue mau nanya tentang jadi leader lah. Nah, lu pernah jebol parah nggak bre? Bener-bener nggak keluar, kafenya bangkrut, kafenya, dan lu harus ditagih sana sini sama anak band gitu. Kejadian kayak gitu. Oh, nggak keluar juga. Tapi terakhir band Hendrik itu. Band Nobrik itu ya. Band Hendrik itu. Lu masukin berapa band situ? Satu doang. Oh, band lu doang. Karena gue kayaknya, kalau gue ngecaknya gini, kita ngeliat tempat nih bagus gini kan, dengan umur budgetnya sekian gitu, Iya. besar. Gue mesti lihat dulu nih, dia punya grup kuat gak? Gitu. Grupnya kuat gak dia? Misalnya katakanlah grup entah sebutannya 9 Naga kayak atau grupnya entah Jadi lu ngukur gitu ya, lu biarin dulu band lain main situ sambil lu denger-denger bener nggak lancarnya gitu. Beberapa kali lah gue sampai ada satu tempat gue datang sendiri gitu, udah gue koordinasi sama teman-teman band yang lainnya main di situ, gak usah pada main, gue bilang datang aja, katanya kok nggak main, kita juga main aja. Gue datang ke tempat itu, gue bilang kami belum dibayar, gue mengatasnamakan kami gitu. Karena kan beberapa band yang lain, ternyata band lain pada nggak datang, nggak apa-apa, gue doang sendiri. Akhirnya gue doang keluar, yang lain enggak. Oh gitu? Kok gue gak keluar dot, ya lu gak datang, bantuin dong, gak bisa, kemarin udah koordinasi sama temen-temennya. Harusnya yang pada nggak keluar itu nongol barengan gitu, lagi bareng kan gitu ya. Itu masalah negosiasi aja gitu. Gampang itu semua. Pasti ngalamin lo, mungkin teman-teman yang nonton juga yang main di sebuah tempat terus kafenya bangkrut nggak dibayar, terus bingung nagihnya ke siapa gitu. Iya, laginya kemana pak, gimana tempatnya ini belum, Orangnya kemana gitu. ya fungsinya agent tuh ya nanti nalangin itulah. Kalau lewat agent harusnya lebih santai. Biarin ini urusan dia Karena agent yang nggak dibayar kayak. nah ini sampai aja terkadang nih Bray, gue ngomongin zaman sekarang ya, si agent itu malah ikut angkat tangan tuh Bray. Wah nggak bisa itu, nggak bisa. Beberapa yang kasus yang lagi yang lagi angkat-angkat lah di anak-anak, gue nggak bisa sebut namanya, cuman kejadiannya begitu, dia nggak punya dana talang. Harusnya, tapi ya harapannya mesti lebih jeli lagi gitu. Isi chat itu kan bisa sebagai barang bukti gitu kan. Deal-dealan dia. Jadi bilang iya gitu. Kita nggak bicara bilang sana, kok di sana di band A tinggi kita enggak gitu. Ya nggak, lu kesepakatan bersama aja gitu. Jadi jangan bilang, kok dibayar segini. Ya lu pada saat deal berapa maunya. Segitu Oh iya, sudah. kalau budget band memang Nggak bisa lah, kita nggak bisa. nggak bisa. Patokannya ini sekian, event bandnya sekian, nggak bisa. Gue malah sering bilang gini kalau ke agent, band gue segini, nah lu mau Ya. nyubit ke atas dah, Nah itu bebas deh. itu lebih enak dah, Itu benar. lebih aman gitu kitanya. Terserah lu mau markup sama berapa Yes. urusan lu lah. Yang penting, makanya gue sering ada beberapa teman juga yang nanya, bang nentuin rate band sendiri itu gimana gitu. Ya lu ngobrol aja sama temen-temen lu, kebutuhan band lu pasti ketahuan lah per orangnya tuh berapa, ntar masuk total ke total band lu tuh segini gitu. Ya minimal segitulah budget band lu. Di saya kira sekian nih, oke ya. Kalau ketinggian juga kayak nggak mungkin nih. Ketinggian juga nggak mungkin, ada pertimbangan itu. Banyak faktor sih. Nah ketika lu berhubungan dengan agent, si rate itu yang lu bilang ke agent itu terserah deh, lu ambil ke atas gitu, ke kitanya segini gitu. Ada dua, satu yang
yang lu bilang boy gitu. Misalnya harga gue sekian, lu terserah sana berapa. Yang kedua, presentasi dalam artian lu sebutin aja angka lu berapa, nanti gua di situ gua ambil 5%, 10% terserah dah. Ya. Itu dah dua gitu. Nah kalau dibilang oke, gua presentasi aja udah, dia akan bisa lebih tinggi gitu, karena dia akan si agent akan dapat lebih besar. Iya. Ketika dia lebih besar, kalau 10% baginya, 5% baginya, deal-dealan di awal. Ya gimana tuh, itu kesepakatan bersama lah itu sih. Karena gua lihat pihak jasa ini nggak ada patokannya. Lu sarjana hukum misalnya, udah S2 advokat gitu, masa mau sama yang sudah pengalamannya lama gitu kan gitu. Tapi ketika deal-dealannya seperti itu dan kejadiannya tragis, tetap aja kan si agent itu harus dong, karena sudah MU-nya ya, makanya lebih bagus tuh ya ada hitam di atas putih gitu, walaupun dengan agent. iya, dia punya ininya, berkas yang harus tanda tangani lah gitu. Klise gitu alasannya tuh, gue juga bingung nih nanya ke siapa ya. Usah jadi agent lah gitu. Usah bingung. Kadang-kadang, nah lo gimana ujung ini kalau kayak gini? Ada lah beberapa tempat di Jakarta yang kejadiannya seperti itu, dan kayaknya banyak. Kayaknya jadi pengalaman yang pahit yang harus semuanya mungkin ngalamin. Beda lah, bagus beda. Dunia akhirat si batu deh. Nah sekarang tadi udah ya, tentang as a leader aja. Itu kan awalnya yang lu bilang lu bantuin lah kasarnya, bantuin leader lu kan, intinya kan gitu. Akhirnya dengan lu kasak kusuk dan lu dapet satu dan lu bisa survive sampai sekarang gitu. Itu kan kayak tadi lah pertimbangan dia 10 langkah ke depan, 20 langkah ke depan si leader udah mikirin. Nah, awalnya si NSB ini jadi ke lu tuh gimana tuh, Bre? Si leadernya akhirnya leader yang pemain gitar si Jaden tuh karena pindah kerja, jadi akhirnya dia tidak bisa untuk ikut kerja malam lah bahasanya. Oh, udah nggak bisa malam. Dan dilimpahkan kepada personil yang lama gitu. Personil yang lama dan artian ada 2 instrumen lagi, 3 sama gue ya gitu. Yang 2 instrumen ini pemain lama, tatanya harus diturunkan situ dulu gitu. Gitu. Misalnya kayak lo misalnya gitu, lo udah gak bisa ikut kerja malam lagi, otomatis yang paling lama situ siapa? Padi palingnya yang dituain. Ya itu dia ke situ dulu, ke pemain drum alhasil nggak ada setahun dia kerja jadi APK. Nah, jadi APK tinggal pemain keyboard nih ceritanya. Pemain keyboard bilang, lo apa gue nih yang ini, kalau gue sih pasti nerima gitu, dibilang aku aja ya pasti gitu kan. Ternyata enggak, dibilang kau aja lah, kau lebih sering mobile. Ya udah, jadi kasih gue waktu ya 6 bulan gue beresin ya. Jadi 6 bulan itu gue siapin ininya lah, apa namanya, orangnya, terus gue mapping lah kita mau apa nih. Oh, karena beberapa personil lu juga cabut ya? Iya, karena bukan kan dikeluarin kalau yang iya kayak tadi ABK lah, kemana di pilihan tuh kan. Karena gue bedah dulu, oh ini lu set up lagi band lu, baru lu jalan sebagai lu leadernya. Gitu. Nah, menyikapi ini, Bray, keluar masuk personil, mungkin buat teman-teman yang belum jadi leader di bandnya, ya banyak tragedi lah, banyak kejadian, entah berantem, entah debat apa, entah tiba-tiba nggak ada kabar keluar gitu. Itu banyak kejadian kalau masalah banyak. Nah, lu menyikapi hal itu kayak tadi, angkot tadi. Iya, udah gitu aja. Dan lebih santai sih itu bandingin, ya mungkin dulu kaget kali. Cuman kalau gue nyikapinnya gini, kalau band lu nggak latihan, misalnya ngulik nih lagu A gitu, di tempat salah, lu jangan komplain. Iya. Pada saat lagi main, jangan komplain. Kenapa gitu? Orang nggak latihan kok. Band gede aja latihan. Semulik-muliknya ya? Cuma nguliknya aja, latihan. Walaupun lagu itu tuh aja, terus latihan. Dan terus begitu pas ternyata dikulikannya ada yang berbeda, mungkin ya
tingkat tahap orang ngulik itu beda-beda gitu. Si mungkin lebih atau satu ngulik yang versi live-nya, satu ngulik versi asli, kadang-kadang kan beda miss ada yang juga. versi video klip, yang satu versi lirik, Ya yang satu potong, yang satu enggak gitu. Yang video klip ternyata kepotong, Harus satu ada yang ngikutin lah gitu. Misalnya ternyata kita harus menyadari gitu yang lebih pintar siapa di antara instrumen ini. Misalnya katakanlah pemain keyboard, bisa ikutin dia aja walaupun ternyata dia secara nggak langsung ada MD di gini ya. Dia walaupun ternyata chordnya nggak ke situ, tapi jangan pada saat di panggung dulu Mbak, di ngomonginnya sebelum main. Nanti kesini chordnya ya gitu. Dan dia biasa lebih menerima ketimbang pada saat dia di atas nggak ke situ chordnya gini. Jadinya di atas panggung berdebat. Sebagai leader, anak band lo berantem di panggung pernah? Nggak ada pernah. Nggak pernah Berantem gitu. Dan gue belain personil lah gitu, untuk ke tempat gue mati-matian lah gitu, apapun jangan sampai merasa Iya sih. dihina gitu, atau karena pekerjaan kita gitu kan. Kalau gue dihina, gue nggak apa-apa, asal jangan colek ini pekerjaan gue sama keluarga gue, itu gue nggak mau gitu. Kalau gue dihina, lu goblok mainnya apa lo gitu, nggak apa-apa, biasa gitu. Pribadi masalah. Iya, dia mau cerita aja, gak ngasih makan lu juga gitu. Tapi wise itu jadi lebih wise memang. Ya nggak bisa dipungkiri lah, umur lah. Iya. Gue juga ya yakin juga kalau lu muda mungkin nggak begitu juga. Nah terus kayak fenomena tadi luar masuk personil, mungkin kalau lu sekarang lagi di fase di situ yang gondok-gondokan, bete-betean sama teman seband lu sendiri gitu. Nah si leader tuh sebenarnya otaknya tuh udah nggak di situ, si leader tuh Dia ngomong itu, dia udah gak bikin kesana. Dia yang debat 2 orang nih, yang debat 2 orang. Di sini ada 4 orang lagi gitu. Iya benar itu. Leader ini nggak mikirin 2 orang ini, bodoh dia mikirin gimana yang mesti bisa bertahan ini. Yang benar itu gua ngalamin juga sih. Pasti dia mikirin gimana caranya yang bertahan ini. Bandnya tetap jalan dulu aja. Iya. Yang berantem biasalah. Jadinya gua anggap hal yang udahlah, ntar juga baik lagi nih. Kalau harus cabut ya cabut lah. Cabut aja udah kali ini. Kalau nggak suka, dia merasa nggak cocok, cabut aja, bilang selesai kok. Daripada bikin band diem. Iya kayak gitu-gitu. Tiba-tiba nongol, postingannya sama siapa gitu. Tiba-tiba bikin band baru, project baru. Ya, masalahnya itu aja kok. Itu paling ya perihal harga, keuangan, terus pencocokan lagu, begitu kan? Selera lagu gitu. Terus fenomena sekarang nih Bray, biasalah. Lu pasti ngalamin juga lah. Ada yang izin, gitu. Terus lu cari ganti kan biasanya, atau yang izin itu cari ganti. Trennya kan bergeser nih Bray. Kalau dulu kan, boy lu libur, bantuin gue ya, ayo, dah kelar tuh. Kan karena gue libur, lu tahu gue libur, gue temen lu, gue pasti bantuin lu. Yang sekarang tuh fenomenanya yang main jam berapa bang, budget berapa, selesai jam berapa, itu nyikapin kayak gitu gimana sih? Ya fenomena gitu ya gue anggap ya seleksi alam gitu. Kalau gue hubungin yang orang yang nggak kenal ya, misalnya dapat broadcast karung lah, ya itu jualan karung gitu. Tanya main jam berapa bang, gitu, kostumnya apa, gitu, budget berapa, ibu sebutin aja dulu, sebutin. Wah gue biasa nggak segitu bang. Nah, gitu tuh, itu ke situ maksud gue. Ya, lu tanya sebutin berapa, dan gue akan tanya, lu biasa dibayar berapa, gitu, biasa dibayar sekian gitu. Gue naikin, gue kasih harga, gue naikin, dan gue lihat kira-kira kapasitasnya nggak mampu segitu, gue nggak suruh nyanyi. Anjing sama banget kayak gue. Nggak suruh nyanyi, dikasih harga aja tetap. Bayar tetap sih. Bayar aja udah. Udah suruh joget doang. Diem aja di atas udah. Kalau player gue lengkap ya, kalau player gue tuh maksudnya instrumen gue lengkap main, begitu diminta harganya kira-kira gak masuk akal dan gue yain pantas gak sih dia segini gitu. Jadi ini juga sebuah, mungkin ada yang nyimak ya, ya ketika lu ditawarin sebuah band gitu, dan lu tahu band itu genrenya misalkan ini atau mainnya di mana lah gitu, ya kalau bisa sih
ya jalan-jalan aja dulu, yang penting kenal dulu aja. Kenal dulu aja lah. Karena ketika temen udah ada harganya, Waduh. bingung gue. Pas dateng zong lagi, Waduh. dikasih satu lagu fals, ya kadang bisa kayak dia. Udah suruh joget aja, udah nggak nyanyi-nyanyi Ya pas lagi. aja udah biarin gitu. Lebih tragis ketika leadernya dipanggil sama outletnya. Boy, ini suruh pulang aja boy. Waduh. Ngomongnya gimana nih dari ke penyanyi itu? Itu kejadian di gua soalnya. Daripada ganggu di panggung, akhirnya mau nggak mau, tadinya lu yang niatnya pengen dapet gede duitnya, malah Lama, nama lu yang jelek. lama jelas susah. Tapi hal yang wajar sih, kalau gue nyikapinnya sekarang wajar, maksudnya sampai jam berapa mungkin dia mau nyanyi Wajar lah. atau mainnya jam berapa, oh mungkin dia mau prepare. Oh kenal lama jam segitu? Ya tempatnya jam segitu kelar, masa gue ngatur? Ada yang kelar jam 2 lah, teman-teman tahu kan. Oh malam banget bang. Yang bisa jam 1 kan tempatnya jam segitu. Kalau nggak terima ya nggak usah ambil, selesai. Gitu. Betul. Gitu aja kok. Gitu. Kita punya aturan, tempat juga punya rules. Cuman kadang ya itu tadi gue bilang, bedanya yang generasi lama sama generasi sekarang tuh, yang lama tuh gas aja udah selama lu libur dan lu emang kenal sama dia, Ya, udah nggak rugi jelas, itu aja. karena di pikirannya gue mau ketemu dia, gue mau seneng-seneng gitu, ngobrol selain nyanyi ya, selain ngeband gitu. Ya rezeki kan bukan hanya duit aja gitu kan, kesehatan, silaturahmi itu rezeki banget. Nggak tahu nanti tampil bagus gitu, kalau cuma kenal sama satu personel, akhirnya kenal sama semuanya, lu diajak sama yang lain, kan begitu. Atau lo belum punya band, tiba-tiba bandnya emang lagi nyari vokalis, tiba-tiba lu ditawarin kayak gitu-gitu. Jadi kesan pertamanya tuh harus asik gitu. Kadang-kadang kesan pertamanya, aduh, Lagu belum bisa dibentuk, udah sekeren apa sih dulunya Iya. gitu. Itu pemikiran leader sih. Kalau yang lain mungkin ya cuap-cuap di belakang aja, nih vokalis dari mana sih, gitu-gitu doang. Tapi kembali lagi, kalau kita balikin ke temen yang lain, lu nyari nggak sanggup juga. Ya. Gitu. Misalnya, bos, besok jangan dia deh. Ya udah, gua nggak ada stok nih, coba lu cari deh. Ya gua nggak ada bos. Ya sudah, ini aja dulu. Udah ini dulu. Selama nggak ada komplainan Iya. dari outlet, udah lah. Udah, pokoknya trik di atas panggung untuk band cafe nih, ya. Pemain band jangan komplain antar personil. Terus yang penting pemain band nggak usah komplain, tamu nggak komplain, tempat nggak komplain, selesai. Ini kadang-kadang satu nada salah aja udah ributnya minta ampun. Latihan kagak, latihan enggak minta bagus, mana ada gitu. Anjing, keren banget nih. Terus reguler itu kan reguler deh. Kalau event, Iya, lu kan pasen gue pernah lihat deh, apa band lu sampai dipecah. iya kan? Ah. Satunya di reguler, satunya di event tuh Nah. gimana tuh kayak gitu Bre? Jadi tempat itu ada, pernah dapet event tuh beneran pas hari Rabu gitu. Gue di play pernah tuh kayak gitu. Pecah gitu ya. Jadi ya ini fenomena kayak gini kan pasti semuanya pengen bu event dong. Gitu. Pasti kan ada pasti pada Pasti. event. Nah ini Nah lu ngebaginya gimana? ngebaginya tetap gitu. Gua sendiri jaga kandang. Lu yang di reguler malah. Gua jaga kandang. Vokalis gua ikut belajar bang. Jaga kandang. Gitu. Yang lainnya gua cari deh di sana. Gua cari pemain bass sama kekurangannya apa lah. Gitu. Nah ini jaga kandang. Gua akan subsidi silang dari event itu. Jadi merasa gua nggak event nggak apa-apa, cuman gua Budgetnya di subsidi ya. Besar kecilnya kan tergantung teman-teman Iya. apinya gitu kan. Benar. Kecuali yang memang tambahan di reguler ya budget reguler kan. Iya. Dan reguler berapa tambahin ini dari event dia. Gitu. Dan itu Buat yang jaga kandang. iya punya kandang. Jadi kondisinya gini guys, kadang-kadang yang ngadain eventnya tuh kenalnya sama dia nih. Oh, Pengennya band dia, outletnya juga sama. Kalau dia nggak ada, nggak dianggap aja. Pernah gitu. dikomplain lah segala macam lah gitu. Nah ini bingung juga pada kondisi kayak gitu. Makanya itu tim dipecah dua jadinya. Nah bisa-bisanya tuh teman-teman yang pada saat di calling untuk event bilangnya apalah gitu.
Ya, bisa bilang main lagi ada event di luar kota kayak Apa ada atau bisa urusan keluarga. apalah gitu. Misalnya kata berbohong tapi kan ya, tapi gue pas bilang itu si Doni kemana gitu, gue ntar alasannya apa gitu, dia bilang Tapi disamain dulu. kalau ditanya gue di Jawa Timur gitu, bilang di Jawa Timur. Biar apa, biar nanti dia regulernya tetap aman, yang band eventnya aman juga. Tapi sebelumnya gue set dulu, ini biasa materinya ini Oh, iya. yang event itu. Eventnya ya. Nah kalau ini Bray, anggota band lu malah yang culek sama lu, misalkan reguler terus dia ada event, dia malah ambil event, Dia sendiri. regulernya ditinggal dia sendiri. Kayak gitu gimana tuh? Jadi kita mengganti aja, kalau nggak bisa gue yang cariin. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi terserah sih, beda band kan beda peraturan kan. Kalau di gue sendiri, kalau lu ada event rezeki lebih ambil aja, lu kini pengganti. Kalau nggak bisa cari pengganti, gue yang cari. Lu bisa bayar nggak penggantinya? Lu lebihin. Kalau nggak bisa bayar, gue yang bayar. Nah ini juga nggak bayar pengganti dan dilebihin. Ini kan, aduh, Gokil tuh. lu kan dapat event di luar, rezeki lu nambah. Apa salahnya sih lu kasih lebihin buat ngegantiin lu gitu aja? Gua telah satu set nih, lu gantiin ya. Iya, satu set dibayarnya setengah. Setengah set. Biaya produksi kan sama, bensin, rokok, mandinya sama, kan waktunya berangkatnya sama gitu. Kalau di gua sih gua nggak berlaku, pokoknya ada yang izin. Ya tolong ya, yang masih kayak gitu tolong ya. Ya mungkin event lo jam 10, band lo main jam 9, lu set 2 bisa main kan. Tapi bayarnya full lah. Oh aja udah gitu, nanti tuh terus juga nanti. Buang sedikit lah. Iya ya, Kan udah ditolongin, udah makasih. makasih udah. Ini masih transfer, ih beneran setengah. Gue kadang-kadang kalau yang gantiin gue ya, gue sebelum main gue transfer dulu. Kalau kurang bilang ya, gue selalu bilang gitu. Tapi rata-rata enggak sih, kok segini om, ini kelebihan gitu. Ya nggak apa-apa kalau kurang bilang gitu. Biar apa, suatu saat kita ada event lagi kita minta tolong sama orang itu mau. Iya. Kalaupun budget band lu mungkin masih ngerintis kecil, lu jujur aja budget gua segini di Iya. sini. Minta Oh, tolongnya enak jadinya kan. Daripada setelah ngasih Wah, iya. kurang. Ngomong dulu dari awal gitu, di depan lah. Kalaupun minta ditambahin ya tambahin lah berapa. Iya, nggak gede-gede juga tambahinnya, paling tahu kita. Paling setengah lembar, selembar, untuk dua lembar. Iya. Kan bisa subsidi dari. Iya, banyak lah gitu. Duit kas tuh gimana lu? Lu duit kas Kalau- di band lu tuh Kalau perannya. kru itu ya bayarnya pakai tips, dan kan pasti ada, biasanya adalah. Nah kalau uang kas sendiri, gue mau bikin program apa itu gue bilang dulu. Oh, target band lu nya apa dulu? Misalnya gini, kayaknya anak gue perlu gue beliin mic deh gitu, atau nggak beli apa, ear monitor gitu. Ya gue bilang, Gua lagi pengen ngadain ya ini gitu. beli itu alat itu, saya totalnya 2 juta gitu. Ya dari tips juga ada yang nggak bisa dibagi, ya kumpulin. Misalnya kelebihan 100.000, ada 6 orang, ya mecahnya gimana ini? Setelah dipotong biaya ngopi lah, kita ngopi kan kadang-kadang. jajan. Gue sedih kalau ngeliat anak band tuh ngopi biasa sendiri. Patungan. Satu band, ini gue ini doang, gue kan makan ini. Sedih itu kan ada uang kas, apa ada uang saweran di situ aja kan. Nah, kadang-kadang ngordinir duit kas itu juga untuk yang belum pada dewasa ya, jadi perdebatan. Oh iya itu. Kalau kasih aja, kalau merasa ada curiga, lu aja megang. Tadi posisi sendiri lah, kok segini? Masa kemarin segini? Iya. Kok jadi segini sih gitu. Makanya gue nggak pernah mau lagi megang duit saweran, nggak mau. Kalau nggak bagi. Karena peranannya lumayan penting sih kalau latihan studio. Iya. Di studio kan ada Indomie, ada kopi, jajannya. Tuh kalau misalnya lagi latihan, gue semua gue gratisin. Yang makan, Iya. minum, mau. Yang satu makan satu, yang satu makan 2. Dia makan 2, gue 1. Kalau lapar, nambahin lagi. Iya, bener. Gitu. Kecuali rokok ya, gue rokok Ya, kan. rokok jangan. Ada yang rokok soalnya. Kalau makan minum pasti makan minum. Kalau rokok jalan lah. Jangan. Itu aja Kalau lu jadi leader kan, lu jalan kemana-mana tuh, Bre. Otomatis butuh
biaya lah. Ah. Itu duit kas harusnya di situ dong. Harusnya di situ. Tapi gue enggak. Lu nggak? Gue nggak di situ. Karena gue yakin gue ada rezeki ada tempat lain juga gitu. Ya di tempat lain. Ya bisa dari plat merah. Plat merah kan artinya ada kerja di pemerintahan gitu kan. Gue bisa supply talent teman-teman main sore, bisa nge-set 10 tempat. Dia sempet nawarin juga beberapa event, cuman belum ada yang deal. Mungkin ngajuinnya bukan band gue doang, kan ada beberapa band yang lo ajuin. Bisa gitu kan. Kayak gitu. Ntar si kliennya memilih yang mana Ini gitu. sesuai rate bandnya masing-masing kan gitu kan. Karena gue nggak mau ngerugiin temen-temen. Wah lu main di sini boy, budget lu berapa? Pasti dia nanya gitu kan, diajuin. Band lu berapa? Diajuin. Nanti klien yang milih. Iya gitu. Jangan ada iri-irian, kok dia bisa, gue nggak tahu juga gitu kan. Iya yang deal ya itu yang rezeki kan. Sekarang pas pandemi aja kita nggak bangun aja bisa hidup, apalagi sekarang gitu. Harusnya bisa. Nggak bangun aja kita bisa gimana caranya dikasih otak berpikir supaya bisa bertahan, dan sekarang tempat udah bisa memainkan semuanya, ya kita harus bisa lebih berpikir lagi. Terus ini gue pengen tanya sama lu, mumpung lu juga punya karya kan. Kita kan main di kafe nih, gue No Seven di kafe, NSB juga di kafe. Nah tiap malam tuh bawain lagu orang. Nah kan gitu kejadiannya kan. Di satu titik kita tuh anjing, gue mainin lagu orang mulu nih. Kalau gue gitu tuh, gue harus punya lagu sendiri. Nah lu kejadiannya gimana tuh pas lu bikin karya sama NSB? Ya ada itu pas pertama kali pas pandemi kan, kayaknya gue mesti ada karya deh, mungkin gitu kan. Tanya temen-temen mau nggak gitu, ya gue mau aja, cuman kan terbatasan waktu, tempat, segala macam. Akhirnya gue one man show, gue kerjain sendiri. Terus gue bikin seluruh isi aja gitar langsung, udah yang lagu pertama gitu. Kejadiannya gue ya publish segala macem gitu. Ya efeknya sih ada itu jelas banget. Itu kita punya karya dan orang mendengarkan karya kita dan terhibur, itu jauh lebih luar biasa. Targa Spill lagunya apa? NSB. Culun lagunya kecil. YouTube-nya berapa? Kalau ngomongin karya, gue balik lagi sih konsepnya apa dulu nih? Lu mau jualan atau lu mau idealis kan gitu? Iya. Cuman dengan lu main di kafe dan lu punya karya, menurut gue sih nilai plus. Iya harus itulah temen-temen ya, karena jejak digital untuk karya itu seumur hidup. Terlena kan kita main lagu orang. Iya. Kesadarannya kadang-kadang yang satu sadar, yang lainnya kagak. Iya yuk bikin lagu yuk gitu doang. Iya. Begitu pas udah jadi, males lah pembawainnya. Iya. Akhirnya kita orang-orang jadul juga belajar digital platform itu seperti apa ya, subsidinya kayak agregator, publisher. Oh iya, itu mesti ngulik lagi. Ternyata riuh juga ya, tapi ya dijalanin tahu jadinya. Gokil sih itu. Itu karya udah berapa single? 2 mau 3 sih. Oh, sekarang yang ketiga ya? Mau 3 nggarap ya, terus ya itu kan sambil jalan ngeliat. Kita nyari metodenya mah kan beda-beda Bro. Coba nanti bikin lagunya lebih ngepop, apakah lebih jauh keterima apa dibanding lu mencerna market juga berarti? Lihat pasar-pasar kan, gue punya ponakan mungkin sekitar usia 20-an lah, 25 gitu. Lagu yang lirik dengan apa sih ya itulah kan, gitu kan. Tadi sebutin apa yang gue kira-kira, gue nggak main di kafe lagu ini nih, tapi dibilang ini banyak. Lihat searching dia punya channel YouTube-nya, oh lagi begini ngetrennya. Tapi kita nggak ngebaca yang ini sekarang, ya nanti gitu. Yang nanti itu apa? Nggak ada sih rumus yang bikin lagu meledak tuh, nggak ada. Cuman setidaknya lu vibe yang lagi Iya. happening, lu mencoba mencerna itu. Iya, gue coba cerna dulu, lihat kira-kira ini nggak sih. Bahkan single pertama itu yang bahasa Inggris di sini nggak terlalu terkenal, tapi lihat dari laporannya malah di luar laporannya. Gue lihat juga gitu. Anjing, di luarnya yang denger malah lebih banyak. Itu yang kan, lu posting itu. di luar banyak. Yang Indonesia sih cakupannya gue lihat ya
ya adalah sampai Manado, Medan, Papua, nyampe nih Palangkaraya. Kekuatan lirik nih, sekalian gue tanya deh, mumpung gue juga ada karya kan. Lirik bahasa Indonesia sama lirik bahasa Inggris itu kan di situ kan. Iya. Itu sekuat apa sih Bro? Untuk distribusi karya lu di digital. Kalau misalnya kita kuatkan di bahasa Inggris nih, misalnya kita target kita juga harus kesana gitu. Saya gue kemarin tuh sengaja begitu bahasa Inggris, kayak kita bisa lah entah di TikTok, di Instagram, kita bisa AdSense tuh bayar ya, promoin gitu kemana. Kita pilih ke negara areanya mana aja nih, kita target itu. Misalnya lagu gue yang NSB itu Mencintaimu itu pilih kemana nih? Usia 18 sampai 30 tahun deh. Terus kota mana aja, Palangkaraya, Sidoarjo, gitu-gitu kita milih sendiri. Nah itulah keuntungnya era digital guys. Jadi kadang-kadang ada media promo kan, sosmed segala macam, terus penyebarannya tuh, distribusinya tuh kita yang atur, dan itu sangat bermanfaat sih. Kalau peranan liriknya sendiri pengaruh juga. Pengaruh juga pengaruh lirik itu sih. Ya Pamungkas to the Bone kan. Gila juga tuh, orang luar sampai bilang lagu siapa ini. Kayak gitu lah fenomena di Indonesia. Lirik itu kayak ya Visa Bersari kita dengerin juga kan. Kita kuat banget liriknya. Ya yang lagi didengar seperti itu gitu. Trennya lah di Kuping kan sempat trennya Melayu. Buatan lirik semua itu. Apa ya katanya, musik senja lah, anjay musik senja. Padahal itu sebenarnya itu udah ada 10 tahun, 12 tahun lalu udah ada. Folk kan gitu. Iya, udah ada lah, cuman baru pas ngetrennya ya era segitu. Payung teduh lah. Mungkin kalau ngeliat ke Forten aja tuh 12 tahun. Itu 12 tahun. Dulu mungkin nggak nyangka juga kan bakal seperti itu kan. Nah tadi lu bilang karya itu nggak ada yang bisa nyangka. Iya. Akan kemana arahnya, tapi seenggaknya kita menyikapi si karya kita sendiri benar gitu kan. Iya. Pokoknya kita harus bangga dengan karya kita karena nggak semua orang bisa gitu. Betul. Gitu. Semua orang nggak bisa, belum tentu bisa gitu. Andai kata bisa belum tentu mau. Banyak faktor. Banyak. Ada yang gede maunya, karena biaya produksinya juga jujur aja besar bre. Besar lah. Sewa studionya, berapa persifnya, mixing, mastering. Iya. Ya bisa kita kondisikan lah, misalnya gini. Lagu pertama itu NSB itu lu meng-hire beberapa teman. Gitu. Lu mau jual putus apa royalti? Gua tertera di situ. Gitu. Nah, gua royalti aja deh. Jadi gua nggak bayar. Pada saat ini mungkin boomingnya 5 tahun lagi ya itu haknya dia. Ada mau jual putus gua bayar, selesai. Mungkin ada yang belum tahu ya, maksudnya di era digital ini ketika lu mau rilis satu karya tuh detailnya tuh benar-benar detail banget. Gitu. Arrangementnya siapa, harus ditulis siapa, personilnya siapa aja. Yang isi lagu bisa ada additional, itu harus ditulis. Nggak bisa gitu. Karena itu kan lebih enak sebenarnya. Iya. Pada dulu kan mesti bikin dulu artikel label kalau sekarang mah satu karya ribet itu kalau lu tidak mau tahu. Ketika lu coba cari tahu dan lu jalanin, oh ternyata begini. Bisa kita kulik kok semua itu. Nah sekarang yang project paling parah nih yang terakhir gue lihat, dia bikin itu apa ya, album kolaborasi sama musisi dari Amerika, Spanyol, terus Jerman, anjing nih. Atau lagi apa ya? Pokoknya campuran beberapa negara lah, beberapa negara campuran. Dan lu sama siapa lagi ada? Lu Iwan, Revan, dan dia dari Indonesia. Kalau dari luar itu ada Marco Mendoza, itu bekas pemain bahasa Journey dan Whitesnake. Gitu. Terus gitarisnya Bonfire, Jerman, drummer Amerika tuh siapa sih namanya? Calon gitu. Itu terus pemain saxophone. Jadi lu selagu, mereka selagu gitu. Nggak ada, jadi
ada part-part di mana isiannya minta sama lu gitu. jadi dia si penyanyi ini orang Jerman. Dia dapat label Jerman dan dia mau produksi di Indonesia gitu karena sudah kenal, dia merasa cocok sama si pemain gitar. Nah pemain gitar ini si kawan kita juga lah, Iwan namanya. Bang Iwan Mei, halo. Nah si Iwan ini disuruh nyari orang, pemain drum, pemain keyboard, pemain bass. Nah tapi si vokalis ini tidak bisa menentukan. Yang menentukan adalah pihak labelnya. Gitu. Jadi si profil dikirim, label Kirim, tentuin. foto dikirim, video dikirim, gitu. Berarti Iwan basis bukan lu dong aja. Banyak. Mungkin ya sekitar dia kita 3, cuma nggak bilang siapa aja. Berarti kan satu posisi itu berapa kandidat? Dikirim foto dulu, gua kirim foto pakai baju jas ya kan. Namanya biasa kita kalau kirim foto kan ya rapi kan. Kirim, lu ada yang ngerok nggak ada, gua bilang. Yaudah deh. Nah terus minta video yang agak ngerok yang mana? Gitu. Ya gua kirim lah video yang gua mungkin mengcover lagu Iron Maiden gitu kan. Yang si pemain bass lain kirim lagu apa, yang satu lagi apa. Dipilih lah sama pihak bos labelnya, I want this guy. Capture, kirim, screenshot, belum yang kepilih. Kepilih itu satu tim jadinya. Nah di satu tim loh. Sebulan sebelum dia recording. Begitu pas Lu dipilih. belum tahu materinya seperti apa? Belum. Materi yang mana gue tahu. Gue tahu kan cuma isi lagu udah selesai. Itu kan materi yang mana nggak tahu. Pilih Baru dikirim. Set lagunya heavy metal. Lagunya heavy metal gitu, heavy metal terus. Ya karena gue pas gitu gue telusuri orang ini metalhead ternyata. Dan gue mau tertarik ini, tadi gue nggak tahu tuh ada Marco Mendoza, ada nggak tahu sama sekali. Dan gue cuma ngisi lagu aja, gitu kan. Nggak tadi dikirim matian gitu kan. Pas ketemu baru dicerita kalau ini sekarang label yang bayar Marco Mendoza, bayar pemain gitarnya Bonfire, itu pihak label semua. Nah dia kan dikasih part untuk kosong, dia ngisi gitu kan. Lu juga sama, dikasih part kosong lu yang isi gitu. Gue sempet latihan dulu. Jadi satu hari 3 lagu. Lu yang keseluruhan dulu, nanti part-part kosong itu dikasih ke orang-orang itu, featuring gitu. Itu ini dia bilang ini yang ini jangan isi, nanti biar sana yang isi. Udah, Iwan misalnya nggak isi, udah. Oke. Nanti biar yang ini, lu isi yang ini. Pokoknya begitulah part ini. Berapa lagu udah total? 10. Berarti basic 10 lagunya sebenarnya lu, cuman ada yang di featuringin gitu. Ada itu. Ada. Udah kayak Marco Mendoza udah duluan, udah ngisi lagu gitu kan. Datanya dibuka Marco M, Marco Derek. Gitu. Nah kontraknya si Marco itu cuma sampai batas pengisian lagu, tidak sampai video klip. Gitu. Nah kalau orang sono sampai segitunya ya? Iya kontraknya itu dia gitu, gue ngisi lagu aja. Kalau video klip banyak lagi. Kalau kita kan nggak borongan loh, latihannya iya. Jadi ini balik lagi guys, ini adalah kesempatan yang bagus dan orientasinya juga kalau duit dulu kayaknya bakal jauh dah. Dan gue mau tertarik itu karena dia bilang kesempatannya dulu kan. Dia akan mencetak piringan hitam itu dan CD loh. Kata gue ada fisiknya. Ada fisiknya itu loh. Oh, gue bisa pajang di rumah, gue bilang kan. Dan dia nggak menutup kemungkinan, dibilangnya semua akan disebut siapa aja mengisi. Dan mungkin ketika lagunya bagus, mereka juga nggak mungkin nggak ngadain tour kan? Iya, pasti. Ketika responnya bagus ya. Kalau dari pembicaraan sih, kalau dia lihat ininya bagus di Eropa ya September Oktober 2025 lah mungkin ya. Itu kan. Rilisnya rencana kalau? Desember ini. Di Indonesia di sana, di Jerman. Jadi Jerman itu labelnya, distribusinya untuk pencetakan vinyl sama CD pasti kemana-mana loh. Di Austria dicetaknya, itu kan. Austria sama Jerman kan deket kayak Jakarta sama Parung lah gitu. Nah di situ cetak. Tapi beda memang kalau di sana tuh ya pendistribusian si karya tuh ya Eropa udah pasti ke cover bro. Ya. Amerika deket. Gua udah dengerin satu lagu waktu itu kan, sempet dia yang udah jadi mesti mastering kan dulu. Pas didengerin gini, ini kemarin hasilnya
nggak tahu ya, gue dengar sama pemain gitar sama Iwan gini, ngeliat ini kita yang main, iya gila dahsyat banget ya. Nggak ada, maksudnya nggak nyangka segitunya gitu, mungkin karena hardware kali ya. Masuk sana kan kayak Human aja kan kita pakai buat mic di sini, Human buat mic vokal. Iya. Dan mereka udah produksi duluan, udah pelajarin, ya kan kompresornya apa. Ya, hardware, software sama SDM Oh juga. iya pasti. Gila. Mixing mastering di sana juga. Anjing. Nanti kalau emang infonya apa atau ntar lah pokoknya deskripsi gue penuhin lah. Kalau lo mau sekalian promo-promo dikit lah. Iya tuh. Pokoknya ya, kalau ada kesempatan ya berkarya atau isi lagu orang atau bantuin orang, ajar dulu aja. Rezeki ntar nanti lah. Itu Ya, udah iya. diatur lah itu. Mungkin kalau dia nggak sempet kepikiran sama NSB gitu berkarya ya akan blanky juga nggak sampai sini kan. Iya lah gitu. Orang gue juga nggak nyangka di video call sama Marco Mendoza aja bilang, gila ini pemain bass dunia ini. Hello Dolly. Hey, gue mesti makan keju dulu kan ya. You have great bass, Anjing. great sound, great taste. Iya kali ya gue iya deh. Tapi anjing beneran banget sih. Iya nggak tahu gitu ini kan, ya kita ngeliatnya ngulik lagunya dia gitu. Ya tapi itu kan memang link kan, memang dia ada akses ke sana. Tapi balik lagi ke kesempatan. Nah, kesempatan itu yang lu bentuk dari sekarang, guys. Maksudnya jangan ditutup lah. Lu open mind aja, lu ada yang ngajakin berkarya ya sikat. Ada yang ngajakin ngamen ya sikat aja dulu, banyakin teman. Yang penting nggak rugi, dah itu doang nggak. Iya. Udah, itu jangan rugi aja. Jangan sampai nombok, jangan rugi gitu. Karena bagi yang sudah berkeluarga, keluar rumah kan akan bertanya ngapain kegiatannya. Dapat duitnya berapa? Tanya gitu kan, dapat segini ya rezeki segini. Gitu. Kalau rezeki yang lain nggak ada lagi ntar tuh pasti. Kayak ini aja kan nggak tahu itu rezeki juga kan. Garap 10 lagu dan namanya tulis si ini pemain bass isinya si ini Itu Dodi, keren sih, keren sih. iya Marco Mendoza from ini Dodi NSB siapa yang tertanyakan. From Indonesia. Tapi ada lagi cerita yang si bulenya nanya, ya gue nggak jawab. Do you have Facebook? Gue jawab enggak. Sana Facebook masih ngetop. Masih. Nanti begitu dilihat, kok main bass gue isinya lagu-lagunya kayak gini, lagu-lagu Lu ngakunya nggak punya? nggak punya. Tadi kesel lagi dia bilang, lengkap, dia bilang apa ini kok gini? Udah gue Instagram ada, gue bilang. Tapi emang profil sosial media penting ya? Iya penting. Itu kan gue nggak punya sosial media Facebook, yang ada cuma NSB doang. Jadi gue pergunakannya untuk kebutuhan NSB aja. Iya. Gitu. Kalau emang pribadi gue enggak lah. Buat Nggak NSB itu terlalu aja. ini banget lah ya. Ada apa NSB baru gue share. Cuma kalau buat gue ya enggak, gue nggak usah udah. Gokil. Kalau bass sekarang ada berapa, Bre? Di rumah? 5 mungkin ya. 5. 1 Yang paling punya history lah sama lu yang mana? ada yang pink. Yang pink. Apa Apa? kesayangan Fender. Fender. Gue jarang bawa alat boy tempat gue main. Jadi gue main tempat A gitu. Gue tahu di kontraknya panjang atau lama, gue taruh situ 1. Kan mainnya seminggu sekali. Iya, gue taruh situ 1. Lu nitip? Nitip situ. Di tempat mana gue taruh. Tempat mana gue taruh. Anjing, nggak takut hilang lu. Ya gue mikirnya, gak tau kita pulang malam ya. Kita pulang Malah malam. lebih daripada di jalan Nah, baik ya. gak tau di jalan tuh ya mama apa aja jangan sampai terjadi teman-teman ya. Begal itu kan nggak tahu tuh harga bass itu berapa. Iya. Gitu kejadian ya hilang atau ke begal dijual cepat 1 juta. Jadi gue ya bawa barang mana kan, kalau motor beda ngebutnya. Jadi lu simpen alat lu di situ. 1 di situ 1. Ya lu nitip lah sama siapa gitu. Nah, sih. ya, biasanya udah paham gitu operatornya apa gitu, taruh aja udah, dan gak ada yang colek gitu biasanya. Kalau teman ada memakai biasanya bilang dulu, misalnya dia Oh tahu ada bass lu di situ. "Dut, gue pinjem dulu ya," gitu. Kalau gue agak telat datangnya, pakai aja, kasih unjuk chat gue sama operator, udah baru dikasih. Ya
Itu bersejarah tuh kenapa tuh bro? Yang pink tuh bro? Bapaknya, gue punya temen gue tuh punya bapak, itu dikasih Dikasih orang. Dan karena dulu nggak punya bas kan, itu bawa itu udah buluk banget itu, sudah tuh taruh situ kan. Tahun 90-an trennya Ibanez Somjir, jadi itu gue nggak pakai, gue taruh di belakang lemari. Trennya lagi ono ya. Tahun 60-an gue taruh di belakang lemari. Masih buatan Leo itu kan, Fender itu serinya ada bacaan itu pentingnya L, dibuka baru ada nomor serinya. Gue nggak tahu, nggak ngerti dulu kan, taunya Somjir aja, Ibanez itu taruh belakang lemari. Nggak tahu pas buat dikasih sama ini, baru dibenerin lah. Baru setelah tahu lo rekonstruksi lagi lah. Iya, karena kalau elektronik udah pasti rusak. Iya. Bisa lo bilang, ini bas lama nih, gitar lama, udah pasti elektroniknya nggak bener, kena debu apa. Memang secara kayu ya benar, iya gitu, itu aja kok. Jadi HP karun ya. Setelah tahu itu juga. Nggak tahu. Yang tragis abang gua Fendernya, Nah. gua buang. Itu baru lo tahu. Kalau gua tahu anjing, ini gitar apa sih buluk banget gitu. Udah mau gua lagi pengen gitar elektrik, nggak dibeli-beliin. Ada gitar abang gua nggak ada, udah rusak lah. Itu karena nggak tahu. Kalau tahu aja pasti kan diselamatin. Abang gua pulang kuliah dari Bandung, gitar mana? Dibuang. Anjing ngamuknya parah. Strato jadul. Ini kalau tahu gitu kan dirawat pasti. Belum paham. Ya teman-teman kalau misalnya yang masih mau main ya silakan. Terus kalau mau berkarya ya berkaryalah gitu. Keuntungannya sebenarnya besar kalau lu masih main malam, lu siang tuh masih banyak waktu ada waktu banyak lah untuk mungkin band lu ngumpul bikin lagu apa. Tapi ya balik lagi ke kemauan lu nya sendiri. Ini kalau sampai mama apa aja ya, kalau lesbi ya kan setelah tambah tahun kan, tahun ini 25 tahun kan. Iya. Ya sering waktu berjalan ternyata tidak bisa bersama lagi, banyak ada faktor lain gitu. Ya, gue mau pindah band cuma band dia doang. Kalau kita ya bisa, gue mau ya. Aduh, dia sempet nawarin diri anjing pindah ke gue, NSB bubar gue bilang. Kalau lesbi nggak apa-apa, gue pindah lo aja. Dari segi materi, ini gue Nyambung. hatam semua ini. Gitu. Umurnya sama. Iya udah pasti udah. Cuma kan ya itu kan kadang-kadang ada yang berteman bagus, ya begitu kerja sama belum tentu bisa. Gitu. Cuman silaturahmi ya tetap. Nah, sebelum kelar lah peranan grup, Bray, gue pengen tanya nih. Ini kan dari zaman kita keren beralih dari SMS ke BBM. SMS, BBM, terus BBM ke WhatsApp. Itu berperanan nggak sih menurut lu selama perjalanan lu lah? Ya gimana nyikapinnya, gue nggak ada grup WhatsApp ya. NSB itu nggak ada grup WhatsApp ya. Iya. Nggak ada. Ya, Dulu sih pernah ada grup BBM, yang penting 2 itu kan isi chat yang penting 2, yang 1000-nya bercanda jadi kelewat. iya sih. Gitu. Jadi dan gue kalau bikin grup WhatsApp itu kalau event doang. Oh, proyek. Jadi misalnya Per project. per project aja, misalnya di event A gitu. Timnya misalnya 6 orang, penambahannya siapa? Ada kru, ada soundman, ada apa, itu gue masukin. Dari situ pembayaran selesai dilunarin. Oh. Karena kan shotnya 1 pasti, misalnya video kirim 1. Kalau mesti ngasih tahu waktu atau segala macam 1. Jadi per project kali. Kalau grup reguler nggak ada. Nggak ada grup bener gitu MSB gitu. Karena yang gue ngalamin juga dulu dari zaman BBM ya, ya emang begitu anak band mah bercanda. Terus Itu gimana kita nyikapinnya kalau kata orang-orang, kok aneh lu nggak ada grup WhatsApp? Ya nggak aneh, lo aja udah biasa. Terus kalau ngasih tahu lagu gimana? Ya kasih tahu aja udah. Apa susahnya? Japri ya. Iya. Sumbernya 1, pokoknya kalau misalnya dari ngeband itu sumbernya 1 aja. Si A gitu misalnya untuk kasih tahu lagu, udah dia aja. Versinya dia kirim atau nggak kasih informasi tentang apapun 1 orang.
jangan dengar misalnya contohnya gini, guys, kita main di tempat A gitu, harganya misalnya 4.000 gitu, budget segini. nah gitu. Terus ada lagi satu lagi nyautin tuh, katanya segini harganya, gitu. Katanya 5.000 gitu. Ya dari luar coba masukin, gitu kan, nah kayak gitu-gitu kadang-kadang dicuci otaknya itu. Padahal belum tentu. Kita pun ya berusaha sejujur mungkin lah. Iya. Sejujur mungkin gitu. Kalau temen-temen gitu udah lewatin aja udah. Gitu. Gokil sini obrolannya, mungkin agak santai obrolannya. Gue juga nggak pernah ngobrol sesantai ini sama dia. Biasalah kalau ambil ngopi ya banyak bercandanya. Cuman ternyata sosok temen gue satu ini nih, Dodi botak ini yang sempet ya jadi agent juga, sempet di NSB juga dari awal, terus sempet berkarya sekarang sama band-band luar, orang-orang luar. Gokil sih pengalaman lu. Ya semoga bermanfaat buat yang nonton di rumah dan jadi penyemangat lah. Ya harus. Toh kita di umur segini kan baru nemu ini gitu. Iya baru. Aduh. Kalau mungkin dari awal lebih giat mungkin. Iya. Kan bisa dibedah deh. Dan gue saran sih temen-temen kalau misalnya kalian punya band dan merasa itu mata pencarian kalian, ya dijaga aja dan kalau bisa dilegalin. Gitu. Kenapa? Karena begitu dilegalkan, kalian diakui secara negara. Gitu. Kalau terjadi apa-apa bisa minta bantuan hukum dan ya pajaknya untuk WP nggak apa-apa lah, buat aja. Sama PT gitu. Yang enggak bilang aja kalau ini kita mau legalin, tanya aja lah ada taris bagaimana. Karena pada saat nanti dimintain Manajemen gitu ya. iya, apalah bentuknya gitu kan, notaris lebih ngerti. Toh kita juga dibilang pajak kita nihil juga nggak apa-apa kok, mending dibawa. Gue yakin kok nggak ada dibawa, dia nggak ada anak Bang Cafe tuh nggak ada di atas 10 M setahun, yakin gue. Dan itu nggak kena pajak. Gokil sih. Jadi begitu pada saat ada yang karena gue bermain di plat merah, mereka akan bertanya sebenarnya apa NSB gitu, pajaknya dong. Dan gue ada pajak ya. NPWP Iya. minimal. Nah, ya masa mobil mesti pajak sih, masa gini gitu enggak. Ya kita warga Lu negara. bermain di mana gitu. Iya. Lu bermainnya akan di mana gitu kan. Iya. Menyesuaikan. Kalau bermain di plat merah, mereka juga akan ada laporannya. Tuh. Kalau udah maksud plat merah itu instansi ya guys. Nah, Jadi ketika lu berhubungan dengan instansi yang akan mengadain acara, dan birokrasinya rumit ya itu diperlukan. itu quotation-nya tuh yang aduh ampun dah. Kita sebenarnya nggak mau, cuman dia juga nggak mau, cuma karena Dia nggak laporannya mau. gitu. Cuman emang prosesnya harus gitu. Harus gitu. Quotation masuk semua dari alat dan segala macam, budget, baru pengajuan mereka tuh komplit gitu. Iya, enak tuh cairinnya. Dan ada dua juga tuh, kalau lo mau dibayar cash langsung ya harga lo rendah ibaratnya gitu. Kalau mau tunggu lama harga lo lebih tinggi. Pasti itu. Termin-termin. Ya terminal nanti ya sebulan gitu ya. Kadang-kadang kan pada nggak mau, ya udah langsung segini aja beli cash. Itu gimana kesepakatan aja sih lah. Tapi kalau dari dia mah, iyain aja udah ditalangin kok. Ada yang lebih juga, kalau bisa lunas dulu dong. Ya kalau masih megang uang sih ya. Iya kadang-kadang gitu. Nah, gue jalan aja deh, pegang asal bensin full, megang rokok 2 bungkus. Bedaman lah ya. Iya, dompet gocap aja gue jalan, bener. Nanti kan bensin udah full, apa sih parkir, apa makan, satu udah cukup lah. Oke guys, obrolannya sangat lebar. Dari dia belajar main musik, yang kenalin siapa, sampai dia awalnya masuk NSB, jalannya NSB seperti apa, sampai punya karya, sampai bisa kolaborasi sama musisi luar. Terus tadi tentang sisi lain dari dia pribadi, yang dia bantu temennya jadi supplier band juga. Nah gue minta tips aja deh bro, ini 3 tips lah. Yang pertama as a bassist, yang kedua sebagai itu kalau gue bawa ngomong agent enggak lah, sebagai supplier band. Yang ketiga sebagai leader, sebagai basis dulu deh. Ini mah bukan mengajari ya, enggak, cuman lebih ke sharing aja apa yang dia alamin, apa yang dia udah lakuin, mungkin bisa jadi tips buat lo. Kalau sebagai basis ya
ada PR kuliknya semampunya, ingat kuliknya semampunya. Nggak mungkin juga misalnya orang itu basicnya bukan ke sana, tapi tiba-tiba harus main ke sana gitu. Paksain jangan. Oh jangan. Gitu. Jadi ngulik semampunya, ya dikulik aja. Gitu. Masalah nanti kelewat atau mungkin kurang detail ya kan bisa latihan. Gunanya teman di situ. Dan pakai latihan bisa. Oke, itu sebagai basis. Sekarang sebagai supplier Bray yang katanya sering nalangin. Ini mungkin berguna juga buat teman-teman yang nonton yang lagi belajar jadi agent. Kasih satu dulu Bray, ini petua dari lu dulu Bray. Kalau misalnya teman-teman ada yang mata pencarian di situ, gitu kan, ada yang bantu temen gitu, ya jujur biar hidup lu nggak hancur, tuh. Jujur biar hidup lu nggak hancur. Kedua ya harus kalau benar-benar mata pencarian di situ ya, lu mesti siapin duit talangan. Nah itu dia termasuk. Kasihan tuh teman-teman yang pada nggak kebayar, kalau nggak jadi aja nggak usah mendingan. Ketika lu emang nggak ada uang buat nalangin, jangan berani-berani lah. Berani kan. Gitu. Kalau sebagai leader, ya siap-siap banyak ngalah. ngalah. Jadi kadang-kadang temen, iya begini kita mikirin gitu kan. Kita mikirin kira-kira gue ngambil keputusan ini benar gak gitu. Ternyata zong gitu ya. Ya itu kan pikiran kita kemana akhirnya. Ya banyak ngalah gitu, yang satu gue telat ya, yang satu komplain jangan telat mulu bilangin dong ya. Mungkin kita akan mengalami hal yang sama, cuma kan sesering mungkin apa, misalnya dia jalan normal main jam 7, dia berangkatnya jam 5, secara perjalanan harusnya nyampe, ternyata di perjalanan entah itu kan kita harus dia nyikapin, jangan marah sama teman-teman band. Begitu ada teman-teman yang telat, kita ngomong ke tempat lebih ngebela aja. Nah gitu nih. Lu ada momen ini gak Bray? Lu sendiri dan lu mikir gitu, anjing nih gue kayaknya ya lu harus begitu kan pasti kan. Ada di satu sisi penambahan usia ya teman-teman kan, gue mau apain NSM ini gitu. Ada. Jadi artinya gini, nggak mungkin gue akan terus main malam begini gitu, karena ya akan kelibas juga sama teman-teman muda. Secara pengalaman oke lah ya, cuman kan tempat tuh ngeliatnya yang pasti energik ya gitu kan, daya tahan tubuh. Iya daya tahan tubuh. Dulu sehari 3 kali sanggup, sekarang iya sehari 2 kali aja udah luap aja. Dulu main ketiga mesti loncat gitu. Sekarang main 2 kali aja, yang kedua udah loyo. Dan gue tuh udah sampai ini kan, misalnya main event siang, malamnya nggak main nggak apa-apa. Gue kasih kebebasan. Mau ukur diri gitu. Ada misalnya ya, temen gitu kan, gue malam nggak main ya capek gitu. Ya sudah, gue nggak bisa maksa lu harus main. Karena kan gue belum tentu seusia dia akan kuat. Betul. Jadi lebih bijak ya. Lebih bijak, banyak kalah, kadang-kadang sering ngalangin. Ya leader ya gitulah. Jadi makanya nurut aja lah sama liga. Buat yang para followers, yang di member, dan leader itu lebih punya visi ke depan daripada kita. Kita cuman yang pengikut tuh kadang-kadang hari ini doang atau kan buat besok. Tapi kalau misalnya leader, kadang-kadang cross check sendiri di dapur, di rumah dikeluarin buat belain temennya. Itu pasti itu. Bela-belain utang ke teman buat siapa? Buat membernya. Jual ala. Iya itu. Makanya gue kalau ada leader tuh gue sangat respect dan penderitaan sih. Tapi ya di jalannya masih terus bertahan kayak gini aja dulu. Bagus lah. Iya udah. Makanya awal pertama gue tadi buka podcast ini kan gila ya, bisa bertahan sampai sekarang. Lebih obrolan bapak-bapak ya. Jangan loh, kayak mobil aja, mobil kan naik angkot, itu aja ngalaminnya. Ada naik turun biasa gitu, ada naik turun jalan gitu biasa. Gitu. Yang satu turun penumpangnya depan kosong, nanti depan ada isi lagi jadi member, penumpang sama. Oke guys, itu aja obrolannya sama Mas Dodi. Sekali lagi dan hatur nuhun. Ya, udah nyepetin dan ya. sharing-sharing. Semoga obrolan kita
malam ini bermanfaat buat kalian Ya. dan boleh disimak lah, mungkin ambil yang bagus-bagusnya aja, karena yang jelek-jeleknya mah itu udah pasti tidak patut untuk ditiru lah. Sekali lagi thank you semuanya. Assalamualaikum. Ahoy. Nih.